Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Untuk pertemuan IPS yang keempat pada pagi hari ini, anak-anak masih melanjutkan materi bab yang ke-1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, sebelum Bu Mega memberikan materi pada kalian, mengingatkan sekali lagi, pada pertemuan-pertemuan kemarin kalian masih banyak yang belum mengumpulkan tugas sehingga nilai kalian banyak yang kosong. Maka dari itu anak-anak silakan yang belum mengumpulkan, saya tunggu agar nilai kalian baik. Pada pertemuan keempat ini akan saya sampaikan materi sebagai berikut. Bab 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sub B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Di mana pada hari ini materinya yang pertama adalah pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. 2. Bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. A. Faktor pendorong. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. B. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: 1. Perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menuntut diri dari kerjasama antar negara-negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negara maupun antara negara mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya.
2. Bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk peran aktif melakukan kerjasama antar negara. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Treaty on Monetary Assistance in Criminal Matters atau disingkat dengan MLAT. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat dengan ACCT. 3. Pertemuan para menteri pertahanan, Defense Ministers Meets atau disingkat dengan ADMM, yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerja bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di dalam bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention ACT di Sanur, Denpasar, hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari negara Indonesia, Brunei Darussalam,
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan kesamaan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain sebagainya. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan. Sumber belajar yang sudah saya sampaikan yaitu buku paket siswa IPS halaman 44 sampai 49. Pesan saya kepada kalian anak-anak, terus tingkatkan belajar. Sebagai pelajar, janganlah kalian malas karena kunci kesuksesan tuh dari belajar. Your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Terus semangat. Sebagai pelajar, semangat belajar dan semoga sukses. Meskipun pembelajaran kita jarak jauh atau daring, tetap semangat anak-anak, selalu patuhi protokol COVID, cuci tangan, gunakan masker, social distancing, jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan. Semangat! Demikian materi yang bisa Bu Mega sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.